Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdena Nur Fadilah dengan NPM 101212220 dari kelas C6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah Tarif Al-Insan. Menurut bahasa, tarif al-insan adalah mengenal diri sendiri. Sedangkan menurut istilah, suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Yang pertama adalah asal pencipta, yaitu tanah, Quran Surat Al-An'am ayat 2, dan ruh, zat yang tak terlihat, Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua adalah unsur manusia yang diciptakan dari kalbu atau hati secara syariah, yaitu segumpal daging yang baik memberikan dampak besar terhadap jasad, dan akal atau al-aql, Quran Surat Al-Hajj ayat 96. Selanjutnya adalah jasad atau sebagai pelaksana. Yang ketiga adalah amanah manusia. Amanah manusia terbagi atas dua. Yang pertama adalah ibadah. Quran Surat Al-Jurat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua adalah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Tarif al-insan yang keempat adalah balasan pahala dan ajab. Balasan pahala merupakan bagi mereka yang melakukan kebaikan yang lebih baik, sedangkan ajab bagi mereka yang ingat. Materi yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah makhluk. Makhluk memiliki sifat yang terbagi atas 4. Yang pertama adalah alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua lemah. Yang ketiga bodoh. Dan yang keempat fakir. Hakikatul insan yang kedua adalah dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukarram atau dimuliakan, diberi beban atau tanggung jawab. 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu ibadah dan khilafah. Yang keempat adalah muhayyar atau bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih. Yang terakhir adalah balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Yang pertama, bisa berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majiyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Yang kedua, berakibat neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anar atau neraka. Materi yang ketiga adalah taqatul insan atau potensi manusia. Taqatul insan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Potensi itu juga meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Potensi yang dimiliki manusia adalah berupa potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Taqatul insan yang kedua adalah al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada 2 pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjutkan dengan sikap amanah atau khianat. Yang pertama,
hal amanah atau sikap amanah, sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua adalah hianat, penumpangan orang yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah. Materi yang selanjutnya adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insani adalah jiwa manusia memiliki sifat halus yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan sejenisnya. Sebagai firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia, Allah, mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi yang mengotorinya. Nafsul insan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ruh di atas hawa nafsu atau nafsu mutmainnah. Yang kedua adalah ruh ada tarik menarik dengan hawa nafsu, dan yang ketiga adalah ruh yang di bawah pengaruh nafsu. Dan yang terakhir adalah sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama adalah jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Yang kedua adalah jalan salah atau fujur, mengotori jiwa. Sifat manusia yang menyucikan jiwa, yang pertama banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan akan memperoleh keberuntungan. Manusia yang mengotori jiwa adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembatah, zalim, dan jahil. Sekian materi pendidikan agama Islam yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.